Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nadia Falha dengan NIM 2320046. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teori. Secara umum, teori merupakan sejumlah proposal yang terintegrasi secara sintaktik atau kumpulan posisi ini mengikuti aturan-aturan yang dapat menghubungkan secara logis proposal yang satu dengan proposal yang lain, dan juga pada data yang diamati, serta yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dijelaskan bahwa teori merupakan kumpulan-kumpulan pemikiran seorang yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan dapat diterima oleh akal sehat semua orang. Yang kedua, fungsi teori. Dapat kita ketahui bahwa teori dalam pendidikan mempunyai peran atau fungsi yang sangat strategis. Sebab dengan teori tersebut, maka pendidikan akan menjadi berkembang. Sebaliknya, bila dalam pendidikan tidak mempunyai teori, maka dapat dipastikan tidak akan berkembang dengan yang diharapkan. Fungsi daripada sebuah teori diantaranya yaitu: 1. Memberikan penemuan-penemuan menjadi sistematis. Yang kedua, melahirkan hipotesis. Maksudnya, setiap penelitian membutuhkan hipotesis. Sebab tanpa sebuah hipotesis, maka penelitiannya itu kurang baik. Yang ketiga, membuat prediksi. Maksudnya yaitu sebuah teori harus bisa melahirkan sebuah prediksi-prediksi. Saya akan membacakan materi poin C, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbeda modern. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori sifatnya membangun dari segi kemampuan pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan pada siswa akan meningkat kecerdasannya. Merasa kurang lengkap untuk mengetahui daripada konstruktivisme sebelum mengetahui pendapat-pendapat dari para ahli. Di antara Hilm mengatakan sebagai pembelajaran bersifat genetik, yaitu tingkatan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa konstruktivisme merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka telah pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahuinya, kemudian mempraktikkan ke dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan, yaitu konstruktivisme merupakan sebuah teori memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktekkan teori yang sudah diketahui dalam kehidupannya. Poin D, asumsi konstruktivisme. Adapun asumsi dari konstruktivisme adalah: pertama, manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri, di mana siswa diberi keluasan untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan tersebut, baik dengan melakukan latihan, melakukan eksperimen maupun berdiskusi sesama siswa. Adapun aktivitas pembelajaran meliputi mengamati fenomena asumsi konstruktivisme. Adapun asumsi dari konstruktivisme adalah: pertama, manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri, di mana siswa diberi keluasan untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan tersebut, baik dengan melakukan latihan, melakukan eksperimen maupun berdiskusi sesama siswa.
Adapun aktivitas-aktivitas pembelajaran meliputi mengamati fenomena-fenomena, mengumpulkan data-data, merumuskan dan menguji hipotesis, dan bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan lainnya adalah mengajak siswa mengunjungi lokasi-lokasi di luar ruangan kelas. Guru-guru dari berbagai disiplin ilmu diperlukan untuk merencanakan kurikulum bersama-sama. Siswa perlu diarahkan untuk dapat mengatur sendiri merencanakan kurikulum bersama-sama. Sekian dari saya. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. A. Belajar berarti membentuk makna. B. Konstruksi arti itu adalah proses yang terus-menerus. C. Belajar bukanlah kegiatan yang mengumpulkan fakta, melainkan lebih suatu pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang lebih baru. D. Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. E. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. F. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui si pelajar, konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Adapun kelebihan dari teori konstruktivisme diantaranya: A. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. B. Siswa atau pembelajaran lebih aktif dan kreatif. C. Pembelajaran lebih bermakna. Belajar berarti menginstruksikan dalam struktur penilaiannya saja. D. Pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. E. Perbedaan individual terukur dan dihargai. F. Guru berpikir proses membina pengetahuan baru, siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kekurangan teori konstruktivisme. A. Proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya. B. Peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. C. Peran guru. Dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan pembantu agar proses menginstruksikan pengetahuan oleh siswa berjalan dengan lancar. D. Sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam menginstruksi pengetahuannya sendiri.